Waalaikumsalam Mas Faiz. Waalaikumsalam, Mi. Ya, Mi. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Umi sibuk ya, jadi Iya. nggak banyak ketemu sama Mas Faiz ya. Ya, gitu. Sekarang ke semester berapa Mas? Semester 6. ya. Habisnya lulusan ya. Insya Allah. Aduh, gimana perasaannya duduk di semester 6? Ya, sekarang bingung memulai skripsi. Bingung. Iya, bingung. Kenapa skripsi. bingungnya Mas? Dia kan sebenarnya ada banyak metode, kemudian ya bingung ingin memilih yang mana gitu kan. Karena kan itu kalau milihnya A, jadi ya harus selesai A itu gitu. Kan harus mikirnya agak panjang gitu. Gitu sih, Mi. Tapi apakah kendalanya itu buat Mas Faiz sesuatu yang menghalangi untuk terus maju? Alhamdulillah sih enggak. Jadi kan sebagai manusia harus juga bisa menuntut harus bisa berkembang dan harus beradaptasi sesuai keadaan. Ini loh Mas, Umi dia tambah sibuknya bukan hanya kuliah loh ya. Iya. Ayo, tadi sama Umi itu gimana punya sesuatu yang mau diceritakan ke Umi? Ya ini alhamdulillah, Mi. Faiz ada usaha, jadi coba usaha. Nah ini juga bukan Faiz sendirian, tapi sama teman-teman. Jadi teman-teman kuliah yang di Al-Hikmah kan sekarang lagi COVID nih, jadi kan asrama diadakan, akhirnya belajarnya di rumah masing-masing. Nah ada temannya Mas Faiz ini ada 4 orang di rumahnya di daerah sini dekat, jadi dan juga punya pemikiran yang sama, pengen usaha gitu. Akhirnya coba bareng-bareng usaha gitu nih. Umi seneng deh ya, Mas punya keahlian lain nih. Coba usaha apa sih Mas? Ini usahanya yaitu beli coklat. Jadi minuman-minuman coklat gitu, ada rasa-rasanya yang lain gitu nih. Tujuan Mas Faiz sebenarnya mendirikan usaha itu apa sih? Nah, tujuannya yang pertama yaitu ingin mengikuti sunnah Rasulullah, karena Rasul juga berdagang ya, dan juga punya usaha. Nah, yang kedua ingin segera mencapai financial freedom. Apa itu? Itu ya bebas financial freedom sejak dini lah. Jadi kan usahanya kan banyak nih untuk bisa mencapai ke financial freedom, tapi yang salah satunya yaitu usaha coklat. Itu minuman coklat gitu, Mi. Jadi ya apalagi kan sekarang banyak anak-anak yang suka tuh minuman kekinian gitu ya. Jadi ya coba Mas Said kembangkan gitu, Mi. Tadi Mas Faiz bilang katanya kepingin mempunyai financial freedom. Terus apa lagi mungkin itu usaha? Ya mungkin juga di lain sisi itu ya juga bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Jadi kan mungkin di lingkungannya Mas Faiz tadi yang belum ada punya pekerjaan nih. Nah itu juga bisa sebagai lapangan pekerjaan orang lain gitu. Subhanallah ya, anaknya Umi. Ya. Alhamdulillah. Kan Ya Allah. Nggak lain bukan ya dari Umi gitu. Tersanjung Umi ya. Oke, financial freedom bermanfaat. Terus apa lagi Mas? Ya sama mungkin bukan hanya kuliah yang ingin Faiz lakukan, tapi juga mencari experience lagi selain kuliah gitu. Yang kalau di kuliah ya cuman kuliah gitu kan. Karena kalau mahasiswa kalau cuman kuliah ya sebenarnya kuliah aja. Kalau misalnya mahasiswanya pengen belajar yang lain, pasti bisa dapat yang lain juga kalau dia mau gitu. Oke, paham. Coba Mas Faiz, kira-kira untuk mencapai financial freedom, bermanfaat kepada orang lain, di eksperimen tuh kira-kira membutuhkan waktu berapa ya Mas? Kalau untuk membutuhkan waktunya ya kalau untuk membutuhkan waktu menuju ke financial freedom itu wallahu alam ya sebenarnya. Iya, wallahu alam. Karena kan untuk target tujuan itu kan berdasarkan orang-orang diri sendiri, masing-masing diri ya. Jadi kan kalau Faiz mungkin target mungkin bisa mencapai di financial freedom sudah kayak misalnya nih sudah nggak membebankan kepada orang tua gitu nih.
Jadi bisa apa ya, bisa mencukupi kehidupan diri sendiri lah minimal gitu. Berapa tuh waktu yang dibutuhkan? Mungkin kalau di target harusnya 10 tahun sudah, insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La quwata illa billah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, quwata illa billah. Oke. Kemudian, misalnya Mas Faid, dari sekian tadi Mas Faid bilang manfaat itu, sebenarnya seberapa pentingkah hak itu untuk Mas Faid sendiri? Nah, kalau seberapa penting, pasti sangatlah penting karena saya merasa kalau di lingkungan saya ini apa ya, banyak orang yang lebih apa ya, banyak orang yang belum bisa untuk mencukupi kehidupannya gitu. Jadi mungkin tujuannya Mas Wahid ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang-orang atau masyarakat, karena bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri tapi harus juga memperhatikan masyarakat yang lain. Gimana, apakah dia sudah makan gitu. Itu sih. Terus Mas Faid, kira tanda-tanda tujuan apa itu benar-benar tercapai itu apa tandanya? Kalau tanda-tanda benar-benar tercapai apa ya? Ya mungkin yang pertama itu sudah tidak membebankan masalah keuangan ke orang tua lagi. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, bisa memberikan apa ya? Bisa memberikan hadiah atau apa ke orang tua, ke orang lain gitu sih. Ya, terus? Dan mungkin kalau dari segi apa ya? Segi angka mungkin kalau menurut saya di target diri itu 1 miliar lah, itu mungkin sudah sampai financial freedom. Subhanallah. Amin. Nah, terus sekarang kondisi sekarang usahanya Mas Pak itu bagaimana? Nah, kalau untuk kondisi saat sekarang ini ya alhamdulillah masih berjalan ya, disyukuri aja gitu. Meskipun sangat-sangat minim penjualannya Mas Ian. Karena kan kalau dari konsep penjualannya di usahanya Mas Faid sama teman-teman ini itu adalah menyasar ke sekolah-sekolah. Nah, kan kalau di Covid ini kan sekolah-sekolah juga pada libur gitu ya. Jadi kita kita mencoba untuk harus mencoba hal baru gitu. Bagaimana penjualannya bisa terus berjalan. Nah, mungkin salah satunya yaitu kalau sekolah tutup, mungkin pasti kalau pondok-pondok masih buka ya. Kita mencari pondok-pondok yang buka, kita bisa menitipkan dagangan di pondok itu. Itu mungkin. Berarti Mas Faid sudah mengatakan ada kendala ya. Ada kendala. Kendalanya kondisi sekarang itu sekolahnya banyak yang tutup. Sekolah umum. Nah, sekolah umum. Tapi masih berharap untuk yang di pondok-pondok yang masih buka. Iya gitu. Kemudian mungkin punya gambaran nggak jalan keluar lagi atau solusi untuk memecahkan masalah biar nanti tujuan Mas Faid itu untuk yang seperti yang luar biasa di depan tadi itu bisa terwujud. Kalau seperti apa ya, kalau ada istilah kayak inovatif lagi gitu ya, hal inovatif lagi itu seharusnya ada, dan mungkin sudah kita bahas sama teman-teman, kami bahas sama teman-teman itu banyak hal. Tapi mungkin yang pertama adalah kondisi di kendala awal itu dana, modal untuk awal untuk melakukan konsep itu. Jadi mungkin untuk yang sekarang ini kita lakukan yaitu, apalagi kan kalau di usaha Mas Faid itu ada program Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat kita membagikan coklat ke panti-panti asuhan. Itu mungkin untuk awal untuk berserah diri lah mungkin gitu. Dan kan kalau kita semakin memberi, bukan kita semakin miskin tapi semakin banyak harta gitu. Itu harus ditanamkan sama teman-teman gitu. Kendalanya kan dana ini. Selain dana apa? Nah, mungkin selain dana ada lagi yaitu dari teman-teman sendiri. Kami dari teman-teman sendiri, karena temannya Mas Faid ini bukan hanya teman-teman biasa gini. Jadi apalagi beliau itu, teman-teman itu sebagai pemikir semua di Aligma, di mahasiswanya gitu ya. Ada yang mantan presiden BEM, ada yang mantan ketua Hima, ada yang mantan public speaking. Jadi orangnya itu sangat-sangat kritis gitu. Jadi istilahnya kayak kita ini banyak pentolan gitu. Jadi kalau merumuskan suatu hal itu harus harus benar-benar matang dan banyak lebih nggak cocoknya gitu kalau sama teman-teman gitu sih. Dan mungkin nilainya karena terlalu banyak teman, jadi ya ada yang sepakat ya enggak gitu mungkin. Itu sih untuk kendala di awal gitu.
di dana, personel, Iya. enggak ada lagi Mas Faid. Eh, mungkin masih itu sih Mi. Sama kalau pengembangan sih kita udah mikirkan di pengembangannya bagaimana maunya gitu. Maksudnya pengembangan Mas Faid? Pengembangan yaitu pengembangan di usaha, jadi kayak kita ingin melakukan gerakan lagi di mana gitu kan. Kalau di penjualan biasa sudah, kemudian ada Jumat Berkah juga ada. Nah ini mau mungkin sama kan dibantu juga udah, jadi mau pengennya kami itu berjualan bagaimana lagi biar bisa laku lagi gitu sih. Udah tadi dana, personel, terus punya niat untuk pengembangan. Nah, Ya pengembangan lagi. ketika Mas Faid tadi tuh mengalami kendala pada dana, itu yang di pikiran Mas Faid untuk memecahkan masalah apa Mas? Gimana ya? Kalau untuk memecahkan masalah di kendala dana ini ya pertama mungkin yang terbesit yaitu inginnya mencari pemodal itu. Karena kan kalau saya melihat dari pengusaha-pengusaha yang lain ya mencari banyak contoh lah, itu juga ada yang berani sampai mencari pemodal gitu. Tapi ya juga harus benar-benar kalau sudah mencari pemodal gitu. Nah kemarin saya sempat sama teman-teman kami bahas, yaitu mungkin teman-teman kurang berani karena juga belum bisa totalitas full di usaha, karena kan juga masih ada yang lain kayak kuliah contohnya, kemudian kayak ada kesibukan yang membantu orang lain gitu, juga ada yang kerja di tempat lain, jadi teman-teman belum berani untuk mencari pemodal gitu. Gitu sih. Kemudian berarti selain tadi itu nggak berani mencari pemodal karena memang personelnya yang mengurus itu semuanya sibuk kan gitu. Iya, Mas Faid? karena kan kepala besar juga, jadi Iya. banyak sibuknya. Terus, gitu. Solusinya ketika orang-orang sibuk itu apa ya Mas Faid ya? Nah solusinya mungkin alhamdulillah harus disempatkan untuk kita rapat bersama gitu nih. Sama seminggu sekali harus ada rapat bersama, mengevaluasi gitu. Terus Jadi apa lagi Mas? biar tahu ada pergerakan apa di usaha sekarang gitu. Ya mungkin yang masih masih solusinya masih itu sih untuk sekarang itu. Ketika solusi itu personelnya itu adalah karena sibuk semua, kemudian berusaha untuk tetap rapat bersama. Kemudian kira-kira apakah dengan itu cukup? Sebenarnya kalau dibilang cukup ya pasti enggak gitu nih, karena banyak yang kita lalui itu anak-anak banyak rapatnya tapi nggak pernah dilakukan gitu. Mungkin hanya sebagai pembahasan aja tapi nggak pernah kita lakukan, itu banyak sekali. Nah gitu, mungkin karena salah satunya ya kayak misal kita udah membahas untuk berjualan di hari Minggu. Waktu Car Free Day kan banyak orang tuh rame itu ya. Nah itu juga sudah pernah dibahas sering banget dari awal. Perjalanan usaha sudah pernah dibahas itu, sampai sekarang pun masih belum. Emang karena juga teman-temannya sibuk semua pada hari Minggu gitu sih. Ini kendalanya di situ. Ya Mas, berarti khususnya begitu, caranya sudah ada gambaran. Yang ide yang bagus itu Mas Pak itu tadi katanya mau ada pengembangan. Ketika ada pengembangan kan berarti harus berpikir lebih keras lagi untuk bagaimana bisa eksis ya usahanya itu. Pengembangannya kayak apa yang Mas Pak maksudkan itu? Kalau untuk pengembangannya ya kita lebih ke memperbanyak rasa, karena kan kalau saat ini masih yang tersedia itu cuman minuman coklat, kemudian jahe sama teh tarik. Nah mungkin di waktu dekat ini juga akan ada hari coklat nih. Nah mungkin ada sebagai kayak konsep jualan di hampers lah, dan juga kita mengusung free plastik, jadi kita yang tidak menggunakan plastik, mungkin ada kayak penjualan seperti itu juga ada. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu di rasa-rasa tadi yang saya bilang, mungkin akan ada pengembangan di rasa. Jadi kan banyak banyak orang mungkin yang tidak terlalu suka di rasa-rasa yang ya itu aja gitu. Mungkin sudah merasa bosan. Nah, akhirnya kita harus berani membuat gerakan baru ya itu. Membuat rasa-rasa lagi. Berarti ada inovasi produk. Produk luar biasa Mas Pak ini ya. Nah, untuk mencapai itu ya langkah-langkahnya apa Mas Faid?
Untuk mencapai yang mana? Yang untuk mencapai biar bisa mengembangkan tadi langkah-langkahnya apa Mas Faid? Kalau yang rasa Hmm. sudah berjalan, alhamdulillah sudah kita menemukan rasa baru Hmm. satu lagi. Hmm. Nah ya mungkin kalau menujunya ya itu kita harus benar-benar komitmen sama teman-teman gitu. Nah, Ayo rek kita segera punya rasa baru, masa itu aja gitu. Akhirnya ya harus ada yang mau mempelopori gitu. Menurut Mas Faid ya, ketika langkah-langkah itu sudah dipastikan, kan ternyata sepertinya untuk bergerak sendiri, untuk bisa membuat teman-temannya Mas Faid itu kompak itu kesulitan sendiri ya, gitu. Iya. Menurut Mas Faid itu kira-kira siapa yang bisa membantu ini? Orang siapa yang bisa membantu untuk teman-temannya Mas Faid itu bisa kompak seperti harapannya Mas Faid? Nah kalau dulu gitu kita sering sama teman-teman itu istilahnya harus mencari mentor lah gitu. Mencari mentor. Karena kan kalau usaha sendiri tanpa didampingi mentor ya nggak apa-apa, tapi kita lebih baiknya kita punya mentor. Karena kan apalagi kita punya mentor yang bergerak di bidang yang sama gitu. Gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak gagalnya daripada berhasilnya gitu. Jadi mungkin kita bisa mengambil cerita dari para mentor gitu. Nah, alhamdulillah kemarin juga kemarin juga sudah dapat mentor, tapi kita belum follow up lagi gitu. Jadi cuman hanya sekali ketemu terus kemudian kita belum pernah ke sana, mungkin karena kita merasa belum ada progres yang sangat signifikan gitu. Yang sudah pernah dibahas awalnya gitu sih. Kendala untuk melaksanakan ide-idenya mentor itu apa Mas? Ya itu mungkin yang di awal teman-teman bukan hanya sibuk di usaha ini, tapi juga kan ada kesibukan yang lain itu mungkin yang faktor pertama itu. Jadi teman-teman banyak susah lah kalau disuruh diminta untuk selalu di tempat gitu, nggak bisa karena punya kesibukan sendiri-sendiri gitu nih. Coba ini kuncinya Mas Faid. Ketika Mas Faid sudah tahu betul bahwa sebenarnya simpul dari masalah adalah kekurang kompakan tim. Kalau Umi bisa nyimpulkan ya. Nah, kan sebenarnya itu harus bisa dicari jalan keluar. Berarti kalau personalnya tidak kompak, berarti kira-kira Mas Faid harus bagaimana ya gitu? Iya. Apa yang dilakukan ketika selalu melihat personal itu tidak kompak? Berarti harus punya semangat yang bagaimana? Nah, kalau apa yang dilakukan ya pertama mungkin saya lebih seringnya ya ngobrol-ngobrol teman-teman gitu. Jadi kayak buat pesanan nih buat hari Jumat berkah gitu ya. Akhirnya gitu. Kan masa yang kerja cuma ini aja gitu. Ya langsung aja belak-belakan gitu. Soalnya kalau teman-teman dibilangin kayak kata-kata biasa ya mungkin kurang mengenal, langsung aja ini gitu. Luar biasa ini kuncinya. Berarti Mas Faid harus bisa menjadi motivator teman-temannya untuk semangat, untuk kompak menjalankan usaha yang sudah dirintis ini gitu. Iya, gitu. Terus kira-kira Mas Faid kapan ini waktunya untuk bisa melaksanakan semangatnya ini? Kalau kabarnya pasti sudah Mas Faid sering lakukan sih Mi. Karena kan ya banyak waktu hari Jumat itu kan sering membuat kan pasti setiap minggu itu. Nah kemudian ya harus selalu mengingatkan ke teman-teman gitu. Akhirnya kita punya usaha bareng pasti ya harus juga kita bergerak bareng gitu. Nah mungkin di kendala lagi ya. Kan kalau Mas Faid ini sebagai CFO-nya, CFO itu Chief of Financial Advisor, jadi yang sekarang yang memegang keuangan. Nah kan kalau di strukturnya kan sekarang ada kayak pertama CEO itu kan yang eksekutifnya, kemudian ada COO itu di operasionalnya, kemudian ada di CMO di marketingnya sama di CFO. Nah kalau dulu Mas Faid itu megangnya di COO karena Mas Faid lebih paham bagaimana operasional itu lebih banyak pahamnya. Kemudian kok saya dilihat di usaha ini kok keuangannya nggak tertata rapi, artinya teman-teman banyak sepakat untuk Mas Faid pegang. Jadi kita
tukar tempat, tukar job desk lah gitu istilahnya. Nah gitu. Nah mungkin ada kendala lagi itu, nah si sebagai CEO ini nih, si eksekutifnya, nah beliau ini tidak menetap di area sini gitu. Jadi beliau menetap di Tulungagung, di luar kota. Jadi mungkin yang kendala lagi yaitu itu mungkin CEO-nya nggak ada di tempat itu mungkin nih. Oke, sudah kita klasifikasi kendalanya. Cuma ini kata kunci Mas Faid bahwa yang tadi Umi dengar bahwa Mas Faid harus jadi motivator. Sekarang coba kemarin ketika Mas Faid sudah melakukan motivasi kepada teman-temannya, misalkan nilainya 1 sampai 10, kemarin tuh frekuensi memotivasi itu kira-kira ke angka berapa? Mungkin nggak terlalu sih, 5, karena misalkan mungkin 6 kalau nggak 7. 6. Nah, ini coba untuk kedepannya ya, misalkan Mas Faid bisa meningkatkan frekuensi sebagai motivator itu dari nilai 6 kepada 8, 9, 10 bisa? Insya Allah pasti bisa. Alhamdulillah. Semangat ya. Harus semangat. Nah, ini artinya ke depan berarti kesimpulannya Mas Faid meningkatkan frekuensi untuk motivasi teman-temannya yang kemarin dilakukannya itu masih nilainya itu sampai 5, 6, kedepannya harus sampai 8, 9, bahkan 10. Nah, itu luar biasa. Umi bangga Mas dengan ikhtiar Mas Faid untuk seperti ini, dengan tujuan-tujuan yang telah diungkapkan. Harapan Umi, doa Umi, semoga apa yang dirintis Mas Faid itu bisa berhasil, membawa keberkahan ya. Tapi insya Allah kalau kita niatnya baik dan tulus dalam hati, Allah akan mendengar gitu. Yang penting tetap semangat ya untuk selalu berusaha. Rintangan ayo kita lalui bersama-sama, oke? Jazakallah Said ya. Ya, sama-sama. Ngorek-ngorek ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.